Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa 1, kelas 11 S1F. Saya Nurul absen 29. Saya Raisa absen 31. Saya Marsiati Admiranda absen 17. Saya Debias Minabila absen nomor 9. Saya orang perdana absen 38. Kami akan menunjukkan video kami yang berjudul Pengaruh Radiasi Smartphone terhadap Kesehatan Mata Siswa-siswi Mandua Medan Medan. Sebelumnya izinkan saya untuk bertanya, Bu. Menurut pendapat Ibu, faktor apa yang mempengaruhi siswa-siswi Mandua Model Medan, lokasi Alpetia, cukup sering menggunakan handphone ketika di sekolah? Oke. Faktor apa yang mempengaruhi siswa Mandua cukup sering menggunakan handphone? Oke. Di sekolah. Yang pertama, faktor kecanduan game. Ya kan? Nah, ini Bu dari pengalaman Ibu aja ya. Ya, jadi ketika Ibu masuk hampir ada 5 sampai 7 anak itu yang memang kecanduan game. Ya udah. Jadi karena dia candu sama game, ya dia jadi sering interaksi sama smartphone. Ya, tuh. Terus yang kedua, candu bermedia sosial. Ya kan? Nah, cobalah kalian Ibu tanya. Bisa nggak 1 hari nggak buka media sosial? Nggak kan? Nah, padahal kan yang dibuka pun nggak penting. Nah, itulah karena candu bermedia sosial. Ya itulah Kak, menurut Ibu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, Ibu. Saya ingin bertanya, Ya nak. apa yang mata Ibu rasakan saat Ibu bermain handphone terlalu lama? Oke. Kalau Ibu terlalu lama bermain handphone, yang pertama Ibu rasa mata Ibu terasa panas ya. Nah, kenapa panas? Ya karena kita udah terlalu lama terkena radiasi blue light dari smartphone, ya kan? Terus yang kedua, ya matanya itu kayak mata lelah. Paham kan mata lelah seperti apa? Nggak fresh dia kalau kita terlalu lama. Terus yang ketiga, ya bisa juga menyebabkan mata kering. Karena kan seharusnya mata normal itu 1 menit itu harus ada 15 kali kedipan. Kalau kita terlalu fokus menggunakan handphone, otomatis durasi kedip kita itu berkurang kan. Fokus dia, jadi tidak berkedip, yaitu jadi bisa menyebabkan mata kering. Padahal kedipan itu bisa melembabkan mata. Salah satu cara bisa melembabkan mata. Oke. Terima kasih, Bu. Bagaimana cara mengurangi penggunaan smartphone agar radiasi yang ditimbulkan tidak terlalu berlebih, Bu? Oke. Cara menggunakan smartphone agar radiasi yang ditimbulkan tidak terlalu berefek negatif ya bagi mata. Yang pertama, ya kita bisa kurangi Kak, kita minimalisir pemakaian gadget kita. Jadi kan tergantung diri kita kan. Nah, kita minimalisirlah dalam menggunakan gadget. Gunakanlah gadget itu yang memang dalam hal yang penting. Karena dengan kita tidak terlalu sering, otomatis kita tidak terlalu sering terkena cahaya radiasi si blue light dari handphone tadi, ya kan? Terus yang kedua, cara mengatasinya, kalau memang kita diharuskan untuk menggunakan handphone, ya kita bisa pakai kacamata anti radiasi. Kan ada kan sekarang kacamata anti, apalagi yang memang mengharuskan kita menggunakan handphone lama. Ya udah pakai aja kacamata anti radiasi. Terus yang ketiga, ya jangan pula menggunakan handphone itu dalam ruangan yang gelap. Karena kalau dalam ruangan yang gelap tidak ada cahaya, cahayanya itu hanya fokus di handphone, mata kita itu dia akan bekerja lebih keras. Langsung dia cahaya handphonenya masuk ke mata, ya kan? Nah itulah, jangan menggunakan handphone di ruangan yang gelap. Udah, itu aja sih dari Ibu. Baik. Kan sebelumnya tadi Ibu udah jelasin tuh gimana efek dari penggunaan smartphone jika kita gunakan secara berlebihan. Menurut Ibu, sekolah ini bisa nggak sih Bu menciptakan aturan untuk membatasi penggunaan smartphone di sekolah? Jadi siswa-siswa yang ada di Mandua ini nggak terlalu berlebihan dalam menggunakan smartphone. Ya kalau menurut Ibu sih bisa saja. Dan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan dulu ketika Ibu sekolah. Jadi dulu ketika Ibu sekolah itu handphone berkamera itu dilarang dibawa, nak. Yang boleh handphone
Tina Tindut, tahu kan? Buat Tina Tindut yang nggak ada kameranya. Nah itulah, untuk apa itu dibuat? Ya supaya anak-anak tidak terfokus sama handphone yang ada internetnya, kan di situ banyak bisa mengakses kan. Cuma kalau misalkan itu kita terapkan sekarang, dimana sekarang itu memang era digital, nah handphone ini kan juga punya peran positif sebenarnya kalau digunakan dengan bagus kan. Kayak ibu dulu kan ngajar itu kuis pakai handphone. Jadi kalau sekolah benar-benar membatasi penggunaan handphone untuk siswa, ibu rasa itu bisa menurunkan KBM. Karena kan guru-guru sekarang memang udah era digital, butuh dia sebenarnya ini. Dan berarti kan tergantung sama siswanya dan kesepakatan guru mapelnya. Dimana pas nanti jam pelajaran ya buat kesepakatan menggunakan handphone itu di saatnya memang perlu. Bukan aturan sekolahnya. Itu lebih kesepakatan antara siswa dengan guru mapel. Jadi buat dulu kesepakatan ketika pembelajaran jangan menggunakan handphone. Kalau memang perlu, ya udah silakan keluar handphone. Jangan dibatasi, maksudnya anak-anak itu jangan dibatasi nggak boleh bawa handphone, itu nggak bisa juga. Ya kan? Kasih Ibu. Ya. Menurut Ibu, seberapa pentingkah peran orang tua itu terhadap mengontrol anak-anaknya untuk menggunakan handphone gitu Bu? Oke, kalau menurut Ibu ya sangat penting, dan orang tua itu memang harus berperan dalam mengontrol anak dalam menggunakan smartphone. Karena kita nggak tahu nak, di smartphone ini apapun bisa diakses. Kalau yang diakses positif ya nggak masalah. Cuma sekarang kan banyak kejadian anak-anak mengakses hal yang negatif. Ibu sebut aja lah, misalkan Blue Film, kan? Nah, jadi ya orang tua memang harus mengecek handphone anaknya itu ada apa aja, dan orang tua itu harusnya juga melarang handphone anaknya ini jangan dikasih password, ya kan? Walaupun memang melanggar hak privasi, namanya masih anak-anak, kalian memang harus masih di bawah pengawasan orang tua. Lain halnya ketika kalian memang udah dewasa, udah tamat SMA, itu kalian sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Cuma kalau dalam kategori kalian masih siswa itu masih butuh pengawasan. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 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 wow.